Korintus 9, 1-15 Pak Enardo membaca, lalu Pak Harto Listio melanjutkan dari 16 ya. Pak Enardo 1 Korintus 9 ayat 1-15. Oh, Pak Hartonya mana hilang ini? Silakan Bu Nerliana, mana tadi? Silakan Bu Nerliana. Siap, Pastor. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ana, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 3 ayat 1 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita merampas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi, pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead, dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang-orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi Sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead. Demikian, Pastor. Saya lanjutkan, Pastor, bacaan firman Tuhan. Ya. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad, kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Arnon. Selanjutnya Araba Yordan, dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki,
Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua aku perintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Masa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia dari Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberangi di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya. Ya, Pak Enardo, 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 15. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Saya melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 15. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Yang untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian
pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku beroleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya, selalu baru setiap pagi, karena kita selalu tinggal di dalam kasih-Nya dengan selalu bermarturia, berdiakonia, ya, dan mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Anda ingat terus ya kata-kata itu, serta terus hidup tinggal di dalam kekudusan. Nah, ayat yang terakhir ini bagus ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kata ditolak ini seringkali menjadi perdebatan, ya, karena ditolak apa? Udah di kerajaan Allah dong. Oh, bukan, ya. Kata ditolak ini dari kata dokimos, ya, yang artinya adokimos itu adalah negasi dari dokimos. Kata dasarnya itu dokimos. Dokimos artinya teruji, terbukti. Tapi kalau adokimos artinya tidak teruji atau tidak terbukti. Banyak orang-orang ya dia tidak bisa mendapatkan Kanaan karena dia tidak teruji, tidak terbukti, tidak lulus tes. Ya. Tetapi dia tetap masuk kerajaan surga. Oh, masuk kalau dia percaya dengan sungguh-sungguh dalam pergumulannya, walaupun dia tidak menikmati Kanaannya selama di bumi ini, dia tetap masuk kerajaan surga.
Tetapi yang dimaksud adalah dia tidak menikmati sukacita kelimpahan selama di muka bumi ini. Ya kan Tuhan Yesus bilang, kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Ya kan? Kita mendapatkan 100 kali lipat ya di bumi ini dan di sorga. Gitu ya. Tapi kenapa kita nggak mendapatkan 100 kali lipat dari yang telah kita tinggalkan itu? Karena kita tidak teruji, tidak dokimos, kita adokimos. Itulah masalahnya. Ya, simpel kan? Mengapa Musa ditolak dari Kanaan setelah peperangan yang begitu hebat, setelah melihat tuntunan Tuhan yang begitu dahsyat? Ditolak juga akhirnya. Karena tidak terbukti. Kalau di dalam Bilangan 20 ya ditulis karena Musa tidak menjaga kekudusan. Ya, kalau Musa karena tidak menjaga kekudusan, ya. Jadi bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika Musa sampai satu titik ya dalam leadership-nya itu yang luar biasa sekali, tidak ada pemimpin Israel yang lebih besar dari Musa, sehingga Musa itu seperti makhluk setengah dewa itu ya bagi orang Israel. Anda kalau sebut nama Musa sembarangan bisa dirajam tuh pakai batu, ya. Namun Musa sendiri ditolak dari tanah perjanjian, nggak boleh masuk, nggak boleh lihat. Nah, setelah sedemikian panjang perjalanan yang begitu melelahkan, ya, dan Musa mengalah supaya bisa terus mengembalakan umat Israel dituntun sampai ke tanah perjanjian. Akhirnya dia sendiri tolak karena dia tidak melatih, karena dia tidak lulus tes, karena adokimos, tidak teruji, tidak terbukti, meleset sedikit sekali, ya. Tetapi Yosua dan Kaleb mereka bisa masuk ke tanah Kanaan karena hatinya setia, karena hatinya benar. Ya, tidak ada yang bengkok buat Yosua dan Kaleb. Ya, jadi dua orang ini adalah orang yang berangkat dari Mesir dan bisa mencapai Kanaan. Ya, dua orang ini hanya Yosua dan Kaleb saja. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, begitu setiap hari ya, kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Tiap hari kita mengalami padang gurun, ketakutan, kekhawatiran, kita mengalami banyak hal. Ya, apa sih sebenarnya? Itu adalah sebuah latihan. Ya, setiap kali Anda gagal, itu adalah latihan. Setiap kali Anda berhasil, Anda ingat-ingat, itu juga latihan. Karena suatu ketika akan mengulang lagi dan harus berhasil lagi. Setiap kali Anda mengalami masa-masa padang gurun, ingat, jadikan itu adalah sebuah latihan. Kalau enggak, sia-sia padang gurun itu bagimu, dan kau tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena jatuh bangun. Banyak orang berpikir, wah saya melatih hawa nafsu saya dengan berpuasa. Oh salah, itu kata siapa? Itu katanya tetangganya Bu Vivin, begitu. Tapi apakah dukun-dukun yang rajin puasa itu hawa nafsunya terkendali? Enggak, malah tambah cabul. Gitu? Orang sering puasa apa tambah bisa mengendalikan ininya, nafsunya? Enggak loh. Siapa bilang? Apalagi kalau puasanya cuma digeser aja, siang jadi malam, malam jadi siang. Ya kan mengubah jam biologis saja. Kayak tetangganya saya dulu. Ya kan, makanya marah-marah kan mereka kan sama saya kan, gara-gara saya ngomong begitu kan, mereka marah-marah, cuma mengubah jam biologis doang. Ya, ternyata kan cuma mengubah jam biologis, bukan puasa. Bahkan kalau Anda puasa 40 hari 40 malam pun, ya kan, nggak akan bisa. Namanya itu ada di kita, ya, kecuali kita abnormal. Tapi selama kita menjadi manusia normal, semua hawa nafsu itu ada di sini. Bagaimana mengendalikannya? Puasa? Bukan dengan puasa. Percaya saya, puasa tidak akan membuat Anda bisa mengendalikan. Lalu apa dong? Pencobaan dan penderitaan. Itu akan membuat Anda terlatih. Tetapi banyak orang mengalami pencobaan pemberitaan, dia nggak latihan-latihan karena dia nggak gunakan. Dia nggak punya satu pemikiran, wah ini saatnya nih. Ya kan? Ini saatnya nih. Nah, ini saatnya untuk latihan. Ya kan? Sama. Anda berdoa, Tuhan berikan aku kasih. Tiba-tiba mertuamu lempar kamu pakai panci. Wah, itu Anda jangan berpikir terus, wah sentimen. Enggak. Pikir apa? Saya dilatih untuk mengasihi.
ada dilatih untuk sukacita, ya kan? Tiba-tiba wah dilempar pakai kotoran tinja. Wah, langsung seharian kan suntuk. Jangan, saya dilatih untuk bersukacita. Begitu. Anda minta damai sejahtera, tapi tiba-tiba suamimu bikin ruwet di rumah, cari masalah, mau kawin lagi. Wah, latihan. Ini saatnya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kemarin siapa ya yang bilang ya, damai sejahtera, ini orang nggak bikin damai sejahtera, pokoknya ada satu statement bahwa ada orang yang tidak membawa damai, satu hal tidak membawa damai sejahtera gitu kan. Saya bilang damai sejahtera itu bukan bergantung sama orang. Damai sejahtera kita itu dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan ada satu orang pun yang bisa merebut damai sejahtera dari hidupmu, sekalipun dia rentenir, dia datang lagi debt collector, sekalipun itu ojol apa itu? Pinjol, pinjaman online itu. Wah, sekalipun ada mau dibusuk-busukan namamu, jadi tidak karu-karuan. Jangan, damai sejahtera itu minta dari Tuhan. Damai sejahtera itu ya tidak tergantung dengan situasi. Ya, damai sejahtera kita itu adalah kita dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak pernah ada situasi, bagaimana tahu kalau kita damai sejahtera? Ya, kalau kita duitnya banyak, semuanya lancar, ya kan? Anak-anaknya pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng, nggak ada masalah semua, ya damai sejahtera saja. Sampai tiba-tiba suamimu minta kawin lagi, wah buyar itu, pusing itu, ya kan? Damai sejahtera itu nggak akan kita rasakan kalau nggak ada pencobaan, kalau tidak ada masalah. Justru begitu kita ada masalah dan kita kehilangan damai sejahtera kita, latihan, ya, kebaikan, kemurahan, ya, semuanya itu akan terjadi kalau ada pengujian, kalau ada tes. Kalau nggak ada tes kita nggak tahu, ya toh. Dari mana coba Anda tahu? Oh, kita hidup dalam damai sejahtera. Iya, kalau semuanya baik-baik saja, mana tahu. Orang dunia juga sama. Semuanya baik-baik saja. Ya, Pak Haji juga sama. Ya kan? Itu si Habib Rizik juga kalau semuanya baik-baik saja, ya damai-damai saja. Ya, kecuali memang ada kelainan yang memang lagi damai dibikin nggak damai. Ya kan? Rombolan si berat itu kan, di dalam itu bertiga kan, rombolan si berat. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kebaikan, kemurahan, semua itu dalam kondisi apapun dan kita mengalaminya. Wah, sulit, Pak. Enggak sulit. Sekali sulit, dua kali catat. Makanya dicatat. Tuhan ajari kita untuk menghitung hari-hari. Tapi kan kita malas untuk menghitung hari-hari. Ya kan? Kita nggak mencatat, dicatat. Kalau ada ngalamin, saya gagal, tulis saya gagal, ingat-ingat, gagal lagi. Seharusnya responnya gimana? Minta sama Tuhan. Ya saya berapa kali dipermalukan orang itu ya. Kalau dulu saya kejar, gebuk. Tapi lama-lama saya, kenapa? Karena saya nggak tahu cara responnya yang benar gimana. Awkward gitu ya. Awkward itu apa bahasa Indonesianya yang canggung. Canggung. Wah, dipermalukan di depan umum. Wah, gimana tuh? Wah, saya langsung sikat ya kan. Waktu kecil, wah saya dibully. Begitu saya sudah ngerti, saya sikat, saya hantam, saya bales, saya nggak mau. Tetapi setelah saya masuk ya, setelah saya mengalami Tuhan, saya mau yang ini Tuhan. Tuhan ajari, awkward nggak apa-apa, awkward nggak apa-apa. Sambil saya amatin, harusnya bagaimana ya? Sampai saya tahu bagaimana cara ngatasinya. Latihan terus. Latihannya dari nyoba, bukan dari puasa. Nanti puasa 400 hari 400 malam. Tetap begitu breng, begitu breng ya langkahi dulu mayatku bahasanya. Percaya saya deh, nggak ngefek puasa itu untuk mengatasi hawa nafsumu.
Lalu puasa gunanya buat apa? Puasa itu gunanya itu merendahkan diri kita sama Tuhan. Ya, puasa itu kita itu merendahkan diri kita sungguh-sungguh sama Tuhan, fokus. Dari puasa itu nanti roh kita jadi peka. Roh kita kalau sering puasa, tapi puasa yang benar, 24 jam makan sekali. Ya, bukan 24 jam merubah jam makan, tetap 3 kali makannya, bukan. Itu bukan puasa, itu merubah jam makan. Malah kadang-kadang tambah banyak kan makanannya kan, itu bukan puasa. Puasa itu 24 jam makan sekali, apapun yang kita inginkan kasihkan ke orang miskin. Ya, apapun yang kita inginkan saat itu, saya ingin makan durian, kasih orang beli durian, kasih orang miskin. Ya, itu. Kalau lagi puasa jangan lagi utang. Makanya kalau lagi puasa jangan cerita-cerita, itulah sebabnya ya. Mungkin begitu kali ya, bercanda ya. Nah, ini Tuhan Yesus ngerti nih. Kalau puasa jangan bilang-bilang. Sebab apa? Kalau kamu puasa bilang-bilang, kan kamu puasa nggak boleh nagih utang. Ya kan? Jadi kalau lagi puasa, orang-orang yang nggak mau yang lagi utang sama kita harusnya jatuh tempo. Tunda. Puasanya berapa hari Bu Vivin? Puasa 3 hari. Kurang Bu Vivin, 40 hari sekalian. Itu maksudnya menunda utangnya dia. Karena dia tahu Bu Vivin kalau lagi puasa nggak boleh nagih utang. Gitu. Jangan bilang-bilang kalau puasa. Karena Desa 58 lagi puasa nggak boleh nagih utang. Gitu ya. Jadi setiap pencobaan kita itu pakai buat latihan. Dan Anda harus latih terus. Jangan lalu begitu saja. Jangan berlalu begitu saja. Ya, deg-degan. Wah, besok jatuh tempo nih. Setoran, duitnya nggak ada semua, kosong. Salah nih perhitungannya. Gara-gara lockdown segala macam, nggak nyandak semuanya. Ya kan? Anda latihan. Hadapin. Tuhan harus apa Tuhan? Utang sama rentenir. Wah, itu cara yang paling blunder itu. Teriak. Jehovah Jireh dalam nama Yesus. Sekali, 2 kali gagal. Anda kan amatin harusnya bagaimana. Itu ya. Kalau Tuhan nggak kasih, ya berarti itu nggak kehendak Tuhan. Kemarin anak saya itu, saya kan lagi mau ini tuh, apa namanya, paspor baru saya kan, keluarkan paspor saya kan. Paspor saya keluar, tapi belum di tangan. Waduh, harusnya minggu ini keluar ya. Tiba-tiba anak saya si Miracle ngomong, apa tuh sukanya buru-buru, nggak boleh lupa. Silakan sama Tuhan yang terbaik dari Tuhan. Saya lagi curhat supaya paspor saya langsung keluar, ya kan? Supaya kan kita mau berangkat ke Israel kan, jadi saya lagi apply paspor gitu maksud saya gitu. Lagi apply biar paspornya keluar. Karena saya bilang begitu, jangan buru-buru Papa. Loh, skakmat. Padahal lagi curhat, jangan buru-buru, kehendak Tuhan yang terbaik Papa. Supaya dia sering ngamatin kita, kalau kamu merusung mesti salah gitu kan. Jangan buru-buru Papa. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Semua bocah cilik. Nah, terus tiba-tiba semalam kita kan juga mau pindah rumah juga kan. Saya, waduh, harusnya kita dapat rumahnya, jangan Bu ini ya, bisa lebih cepat ya. Saya panggil, Miracle, sini. Tadi malam kamu bilang sama Papa apa? Bilang sama Mama sekarang, Mama mau cepat-cepat pindah rumah. Jangan buru-buru Mama. Rasain lu. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya, jadi maksudnya itu beneran ya, itu beneran. Anak-anak tuh melihat. Setiap kali kita buru-buru masih salah. Tapi setiap kita tunggu Tuhan, pasti benar. Coba bayangin, dalam semua kemustahilan, kita sudah melewati berbagai macam kemustahilan dalam hidup ini. Yang semua orang bilang, tidak mungkin, kita jalani. Yang semua bilang, mustahil. Nggak ada. Ya, nggak ada kata mustahil dalam hidup kami. Sebab ada Tuhan Yesus yang selalu sertai. Kita melewati semua yang mengerikan-mengerikan itu. Semua yang lembah kekelaman, padang gurun yang isinya jin dan setan itu kita melewati semua. Jadi yang Anda lewati, kami melewati juga. Ya, saya gagal. Tetapi saya bedanya apa? Saya nggak dablek. Ya kan? Cepat-cepat begitu salah, begitu saya ngerti salah, saya catatin satu-satu salahnya di mana. Saya ngomong sama istri saya, saling mengingatkan, ya. Nah, yang ingetin bukan istri saya, yang ingetin anak saya.
Yang ngingetin malah anak saya. Bagus juga ya. Nah, luar biasa sekali. Ya, dua-duanya ya. Dulu si Wesley yang suka ngingetin. Oh, tidak bijaksana itu Papa, kan namanya dia mentang-mentang namanya Wesley. Tidak bijaksana itu Papa. Anak-anak menjadi saksi ketika kita berlatih. Ya. Dan kita jangan malu ketika diingatkan. Kenapa? Aduh iya salah. Kalau begitu salah kan kita pengen benar, pengen lolos. Ya, Anda pengen malu, pengen jaga gengsi, apa pengen lolos? Kalau saya mah pengen lolos. Yo, Anda yang sekarang di Padang Gurun, Anda pengen jaga gengsimu apa pengen lolos? Saya diludahin orang pun nggak apa-apa. Orang ludahin saya nggak apa-apa. Yang penting saya lolos dari Padang Gurun. Masalahnya kan Anda nggak sanggup kan direndahkan seperti itu kan. Bayangin. Serius ya, saya nggak percaya. Saya tiap hari bawanya pistol kemana-mana itu ya. Untung saya nggak ditangkap undang-undang darurat ya, tapi kan ada izinnya ya, semua legal semua. Tapi saya sampai direndahkan sedemikian rupa, ya, tak lepaskan semua egonya, semua berkali-kali. Wah, pertama nggak karu-karuan, 2 kali, 3 kali, lama-lama biasa juga, biasa juga. Wah, direndahkan demikian rupa. Sekali, 2 kali itu kalau dicaci maki apa, wah, kalau dulu dalam hati saya waktu itu, wah kamu sekarang saya pengen kamu saya gulung habis kamu sekarang. Gulung habis kamu dalam hati. Tapi saya pengen lolos, saya nggak mau ngulangi lama-lama karena saya itu mengerikan sekali dan saya ngeliat, saya memandang jauh ke depan janji Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya apapun Tuhan, apapun yang terjadi, peluk kami Tuhan. Jadi waktu duder, orang datang nyamper ngeladung saya, haleluya. Oh, pertama nggak haleluya dulu ya, pertama halu lu ya, kamu halu ya. Pertama kamu meneladung saya, kamu belum tahu saya kamu, serius ya. Waktu itu ada polisi, di orang itu bawa polisi ke saya, begitu tahu, loh Mas Paul, terus dia langsung bisiki, "Mas, nanti kita selesaikan damai saja Mas." Yang kedua, juder lagi, masih saya tadu, saya sampai buka baju, kamu belum tahu siapa saya buka baju semua, masih six pack ya. Sekarang sengaja bikin one pack, alasan kan. Bukan ya, alasan aja. Yang ketiga, terus latihan terus, wah itu terus saudara, dihajar terus saya sampai respon saya, sampai orang maki-maki saya cuma diam. Iya Bu, iya Pak, saya salah. Ya Pak, dalam waktu, wah ini berkecamuk sini, wah berkecamuk, nggak tahan, sampai akhirnya orang ludahin saya, toh gitu, nggak berasa, saya cuma diam. Terima kasih, saya salah. Habis itu nggak ada lagi yang datang. Habis itu nggak ada ribut-ribut. Tiba-tiba suasananya reda. Tiba-tiba suasana reda. Ya. Waduh, tenggoran di jalan pun udah nggak ada ceritanya. Wah dulu orang saya tangga saya, orang nyalip saya tak tabrak. Tapi habis itu benar tenang reda. Di jalan pun saya juga ya balik kayak dulu lagi, nyetir mobilnya saya pelan-pelan, tenang. Ya, saya nyetir mobil nggak secepat saya ngomong ya. Saya nyetir mobilnya nggak seganas omongan saya, pelan-pelan. Saya kalau nyetir mobil kalem. Pokoknya dijamin kalau naik mobil saya nyetir pasti tidur semua dan saya ditinggal sendirian. Memang biadab. Ditinggal sendirian. Saya kalau nyetir Jakarta Surabaya ditinggal sendiri semua, semobil tidur semua, saya sendirian. Karena tidur semua kalau saya nyetir. Tenang itu ya. Nah, tenang, lebih cool, lebih rileks. Gunakan padang gurun itu buat berlatih. Ya. Supaya kita ini qualified. Jangan adokimos, jangan sampai nggak qualified. Itu tadi, kita ini ya, nanti ya, setiap pekerjaan kita, Anda memberitakan Injil. Anda melakukan, tadi ya, Anda dikatakan di pertama, tadi kan orang-orang ini memberitakan Injil. Ketika Anda memberitakan Injil, sebenarnya apa sih yang Anda beritakan? Gerejamu? Bukan loh. Yang Anda beritakan adalah Injil kerajaan Allah
Injil damai sejahtera dari kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Ya kesaksian hidupmu yang dimenangkan. Gimana kamu mau memberitakan Injil, kamu kalah terus. Kalah terus. Masalah kalah lagi, ada masalah kalah KO lagi, terkapar lagi, termehek-mehek lagi. Tetapi setiap kali kita mengalami padang gurun, ya kita masuk padang gurun, dan setiap kali ada musuh datang, kita menang, ada musuh datang, kita menang, kita tidak akan menang. Akhirnya kita setiap kali ada kemustahilan, kita melakukan hal yang mustahil. Kita cerita, enak memberitakan Injil gitu. Enak. Oh masa sih Bu? Oh masa sih Pak? Mau coba? Tak doakan mau. Wah powerful, karena Anda kan ngalamin. Anda disembuhkan dari cancer, Anda disembuhkan dari penyakit yang mustahil disembuhkan, vonis mati Anda disembuhkan, Anda bangkrut, Anda bisa dipulihkan dengan cepat, keluarga Anda berantakan dipulihkan. Wah kalau kalau ada kesaksian gitu, apalagi orang mau cerai gitu ya, nanti bilang, kamu mau dipulihkan, saya doakan. Kalau saya dipulihkan, kamu juga. Orang-orang yang mengalami masalah ekonomi, kamu mau dipulihkan, saya ngalami, kan kamu akan dipulihkan. Kita ngalamin semua. Wah enak kita ngomong coba ngomong sudah. Karena kita ngalamin. Kalau saya mengalami dan Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab juga, itu kan kesaksian, itu kan pemberitaan Injil yang paling mudah. Nggak usah. Itu tadi ya Pak Hartolistyo berdiri di pasar, beritakan bertobatlah kamu orang-orang Islam, nanti kamu sunter kau digaplokin. Jangan begitu. Beritakan Injil itu Anda melalui hidup Anda cerita. Anda lihat orang-orang yang jatuh, orang-orang yang hancur hidupnya, datang, dikuatkan. Ya kan, pertama dikuatkan ketika dia tanya, jawab. Jawabannya itu powerful, karena Anda ngalamin. Jangan ceritain kesaksiannya orang. Makanya saya jarang cerita kesaksiannya sendiri terus. Banyak soalnya. Makanya Anda ngalamin. Ya, padang gurun itu adalah sebuah tempat untuk melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah kita memberitakan Injil, bersaksinya nggak omong kosong. Dan kita sendiri menjadi berkualitas. Setelah melewatinya kita berkualitas. Bukan adokimos, tapi dokimos berkualitas. Setelah kita melewati semua itu, kita teruji dan berkualitas. Selamat datang di padang gurun. Selamat datang di padang gurun, Anda semua. Itulah tempat pelatihan kita. Jangan nyerah, jatuh, coba lagi. Jatuh, coba lagi, catat. Kenapa kamu jatuh? Terus, tapi nggak bisa. Bisa, bukan nggak yang bikin nggak bisa itu karena alasanmu satu septic tank. Nanti pesan sama Bu Vivin. Sekarang Bu Vivin impor septic tank dari Jerman. Alasannya satu septic tank soalnya. Tapi kalau Anda jatuh, bangun lagi. Nggak usah pakai alasan. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan ajarkan saya dari dulu. Kalau jatuh langsung bangun. Nggak mau cari siapa salah, nggak mau salahkan diri sendiri, nggak mau cari siapa salah, nggak mau cari pokoknya harus orang lain salah. Enggak. Pokoknya jatuh, ya jatuh, bangun. Bukan siapa salah, tapi mengapa jatuh. Mengapa jatuh? Sambil jalan, sambil dipelajarin. Jangan jatuh, mikir dulu. Ini siapa yang salah? Cari dulu siapa salah. Anda capek, nggak bangun-bangun. Mau berapa lama Anda cari siapa salah? Ya kan? Mau berapa lama? Nggak tambah benar, tambah ruwet. Begitu jatuh, bangun. Jangan tanya siapa salah. Dan jangan tanya nanti bagaimana. Jangan, jalan. Jatuh ya bangun pokoknya. Nah, tinggal dicatat. Apa dulu jatuh ya? Terus diuji. Nanti sampai Anda lulus, ya, sampai Anda responnya benar. Anda akan masuk tanah Kanaan. Serius, sampai responnya seperti Yosua sama Kaleb. Jangan takut. Memang tanah itu penuh dengan susu dan madu. Ya, melimpah hasil buminya. Tapi ada raksasa di sana dan kita akan taklukkan raksasa-raksasa itu karena Tuhan semesta alam beserta kita. Sampai respon Anda bisa seperti itu, Anda masuk tanah Kanaan. Kalau enggak, muter lagi, balik lagi. Anda tarung lagi, wah ruwet lagi. Ada ular tedung, ada ya, macam-macam lagi. Ruwet pokoknya. Ya, mau? Selamat datang di tanah Kanaan. Kita tinggalkan padang gurun.
Cepat, kita mah nggak pakai lama padang gurunnya. Nggak muter-muter, sekali saja kita lewat. Set. Dah, rutenya sama 2 kali, 3 kali, oke, sampai. Nanti itu ya, jangan sampai puluhan kali, waduh, jangan. Oke, selamat datang di tanah Kanaan. Tuhan Yesus memberkati tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Haleluya. Kita berdoa untuk